Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lutfi Faryanda dengan NPM 233510409 dan Dan nama saya Muhammad Nahan, NPM 2035100269. di sini kami membuat proyek yaitu sistem keuangan pribadi. Sistem keuangan pribadi adalah rangkaian aktivitas dan proses yang digunakan untuk mengelola pendapatan, pengeluaran, investasi, dan tabungan. Bertujuan untuk pengguna dapat mengelola keuangannya sendiri dan memastikan kesejahteraan finansial serta mencapai tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Job desk kami adalah Muhammad Aihan membuat konstruksi pengulangan, posodo, array dan matriks, serta pemrosesan arsip. Ya, saya, Lutfi Hoyanda, membuat input dan output, konstruksi pemilihan, fungsi, dan pemrosesan arsip. Langsung saja kepada codingannya. Baiklah, di sini adalah codingan proyek sistem keuangan pribadi yang telah kami buat. Yang pertama ada include stream, include string, include stream. Include stream ini adalah digunakan untuk pemrosesan arsip untuk stream dan stream. Stream dan outstream. Di sini adalah struktur untuk menyimpan data transaksi yang terdiri dari jenis dan nominal. Kemudian selanjutnya ada prototype fungsi yang digunakan untuk mendeklarasikan atau menyimpan data-data pada fungsi-fungsi ini. Jika menghitung saldo akan menghitung atau mendeklarasikan hitung saldo, mendeklarasikan tambah transaksi, mendeklarasikan tampilkan transaksi, mendeklarasikan hapus transaksi, edit transaksi, simpan ke file, dan baca dari file. Di sini adalah main utama yang telah dibuat, yaitu inisialisasikan terlebih dahulu, kemudian membaca transaksi dari file saat program dimulai. Jadi dibaca dulu transaksinya dari file, kemudian sebelum program akan dimulai. Kemudian akan melakukan looping di menu utama yang akan menampilkan pilihan-pilihan menu 1 sampai 7. Kemudian kita akan menginputkan pilihannya antara 1 sampai 7. Kemudian ada konstruksi pemilihan yang yang terdiri dari suite case 1 sampai case ke-7. Baik, di sini fungsi untuk menambahkan fungsi ke daftar. Pertama, fungsi memeriksa apakah jumlah transaksi mencapai kapasitas maksimum. Jika sudah penuh, kapasitas akan digandakan. Kemudian, fungsi membuat array baru dengan kapasitas yang lebih besar. Semua transaksi yang Semua transaksi yang ada dalam array lama disalin ke array baru. Setelah itu, memori untuk array lama dihapus. Kemudian pointer transaksi kemudian diubah untuk menunjuk ke array yang baru. Baik, di sini adalah fungsi untuk menampilkan semua transaksi. Pertama, fungsi ini mencetak judul daftar transaksi sebagai penanda awal. Kemudian selanjutnya fungsi melakukan perulangan untuk setiap transaksi dalam daftar. Setiap transaksi ditampilkan dengan nomor urut, jenis transaksi, pendapatan atau pengeluaran, dan nominal transaksi. Informasi transaksi ditampilkan satu persatu secara berurutan. Selanjutnya adalah ada fungsi untuk menghitung saldo. Pertama, fungsi diinisialisasikan menjadi nol, kemudian fungsi memeriksa setiap transaksi satu persatu. Jika transaksi adalah pendapatan, jumlahnya ditambahkan ke saldo. Jika transaksi pengeluaran, jumlahnya dikurangkan dari saldo. Setelah memeriksa semua transaksi, fungsi mengembalikan nilai saldo akhir. Selanjutnya ada fungsi untuk menghapus transaksi. Pertama, pengguna diminta untuk memasukkan nomor transaksi yang ingin dihapus. Fungsi memeriksa apakah nomor transaksi yang dimasukkan valid. Jika valid, fungsi menggeser semua transaksi yang setelah transaksi yang dihapus ke satu posisi sebelumnya. Jumlah total transaksi dikurangi 1. Jika transaksi berhasil dihapus, pesan konfirmasi ditampilkan. Jika transaksi tidak valid, pesan kesalahan akan ditampilkan. Selanjutnya ada fungsi edit untuk mengedit transaksi. Pertama, pengguna diminta memasukkan nomor transaksi yang ingin diedit. Kemudian fungsi memeriksa apakah nomor transaksi yang dimasukkan valid. Jika valid, pengguna diminta memasukkan jenis transaksi baru, pendapatan atau pengeluaran, dan nominal transaksi yang baru. Kemudian detail transaksi diubah sesuai dengan input baru dari pengguna. Jika transaksi berhasil diedit,
Pesan konfirmasi ditampilkan, jika tidak valid, pesan kesalahan akan ditampilkan. Lanjut, C untuk menyimpankan transaksi ke file. Dan di sini ada delete transaksi, neo transaksi jumlah file close code data berhasil dibaca dari file, else code file tidak ditemukan. Baiklah, di sini ada menu satu, tampilan ketika di run. Di sini ada 7, tambah transaksi, tampilan transaksi, hitung saldo, hapus transaksi, edit transaksi, simpan transaksi ke file, dan terakhir keluar. Di sini ada memilih menu 2. Dan di sini ada jika memilih menu 3. Dan siapa transaksinya, jenis pendapatan nominal 10.000, jenis pengeluaran nominal 5.000. Dan di sini masukkan nomor transaksi yang ingin dihapus. 2 transaksi berhasil dihapus. Dan di sini pilih menu 6, data berhasil disimpan ke file. Kemudian akan muncul data transaksi.txt. Sekian proyek yang telah kami buat. Inilah hasil output dari semua menu.